Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dan sekarang kita akan bahas amil nasab. Amil nasab adalah kata yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi termasuk kelompok fi'il yang mansub. Ya, jadi kalau ada amil nasab sebelum fi'il mudhari' ya dalam sebuah kalimat, maka nanti fi'il mudhari' ini ya fi'il mudhari' yang mu'rab ini kita akan masukkan ke dalam kelompok fi'il yang mansub. Dan di antara amil nasab adalah huruf-huruf berikut ya. Ini di antaranya baru sebagiannya, di tingkat lanjutan akan ada tambahannya lagi. Lan yang artinya tidak akan, kemudian an. An ini tidak diartikan ya. Hatta sehingga li untuk ya huruf lam atau li yang artinya untuk. Ya di sini li bukan huruf jar. Di sini tapi di sini huruf nasab atau amil nasab. Setelahnya ada fi'il mudhari'. Kalau li huruf jar di depannya itu ada isim. Ya, kalau li setelahnya isim berarti li huruf jar. Tapi kalau setelahnya adalah fi'il mudhari' maka dia amil nasab menyebabkan fi'il mudhari' menjadi mansub. Catatan yang pertama, fi'il mudhari' yang sahihul akhir jika masuk kelompok mansub maka harokat akhirnya kita ubah menjadi fathah. Misalnya Zaidun yadhabu. Ya, Zaid sedang pergi. Zaidun lan yadhaba. Zaid tidak akan pergi. Di situ yadhaba. Kita ubah harokatnya menjadi fathah. Karena dia mansub. Dan dia fi'il mudhari' sahihul akhir. Ya, yang tanda nasabnya dengan fathah. Nanti akan kita bahas ya tanda i'rab pada bab ke-7. Ya. Yang penting di sini ya kita kenali amil nasab dan pengaruhnya pada fi'il mudhari' yang mu'rab. Kemudian yang kedua fi'il mudhari' af'alun khamsah jika masuk kelompok mansub maka huruf nunnya dibuang atau diistilahkan dengan hazfun nun. Hazfu itu artinya pembuangan nun huruf nun. Misalnya huma yadhhabani, mereka berdua sedang pergi. Kalau sebelum yadhhabani ada lan misalnya huma lan yadhhaba. Ya, mereka berdua tidak akan pergi. Huruf nunnya dibuang. Contoh lain misalnya anti tadhhabina, kamu sedang pergi. Ya, kamu seorang wanita sedang pergi. Anti lan tadhhabi. Ya, kamu tidak akan pergi. Di situ awalnya tadhhabina. Ya, tapi karena sebelumnya ada amil nasab lan, maka hadzfun nun, dibuangnya huruf nun menjadi tadhhabi. Kemudian contoh lain, hum yadhhabuna, mereka sedang pergi. Hum lan yadhhabu, mereka tidak akan pergi. Di situ yadhhabuna kemudian ya huruf nunnya dan dibuang. Dan ada catatan di sini untuk fi'il mudhari' af'al khamsah yang berakhiran waw nun, ya jika huruf nunnya dibuang maka ya kaidah penulisannya itu nanti ditambahkan huruf alif di akhir huruf waw. Ya lihat kembali contoh di atas. Ini kaidah penulisan. Jadi kalau ya fi'il mudhari' af'al khamsah yang berakhiran waw nun, ya misalnya yadhhabuna, tadhhabuna, ya sebelumnya misalnya ada amil nasab atau nanti amil jazam, maka huruf nunnya kan dibuang. Tapi nanti kaidah penulisannya setelah itu kita tambahkan huruf alif setelah huruf waw. Ini kaidah penulisannya harus diingat dan harus dilatih ya dalam penulisannya. Ya, demikian ya pembahasan tentang amil nasab. Ya, silakan antum hafalkan dulu ya 4 amil nasab ini. Nanti di tingkat lanjutan akan ada tambahan lagi. Jadi kalau kita hafalnya sedikit demi sedikit insyaallah akan lebih mudah ya dibandingkan kita di awal sudah menghafal banyak. Ya, sekarang kerjakan latihannya tanpa melihat kunci jawaban. Ya, setelah itu nanti cocokkan jawaban antum dengan kunci jawaban. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dan sekarang kita akan bahas amil jazm. Ya, sebelumnya kita sudah bahas amil nasab. Amil jazm adalah kata yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi termasuk kelompok fi'il yang majzum. Dan di antara amil jazm adalah huruf-huruf berikut. Lam yang artinya belum, tidak, atau bukan, ya sesuai dengan konteks kalimatnya nanti ya kita terjemahkannya. La yang artinya jangan. Ya. Jadi la yang termasuk amil jazm adalah la yang artinya jangan. Sebab nanti la memiliki beberapa makna, di antaranya tidak dan lain sebagainya. Tapi di sini ya yang termasuk amil jazm adalah la yang artinya jangan, dikenal dengan istilah huruf la an-nahiyah. Huruf la yang digunakan untuk melarang, ya. Nah, ini dua contoh amil jazm. Nanti di tingkat lanjutan akan banyak ya kita dapatkan amil jazm karena amil jazm ini lebih banyak dari amil nasab, dan nanti ada amil jazm yang menjazmkan satu fiil mudhari dan ada yang menjazmkan dua fiil mudhari. Ya, rinciannya nanti ada di tingkat lanjutan. Untuk tingkat dasar kita cukup hafalkan dua ini saja terlebih dahulu. Catatan yang pertama, fiil mudhari shahihul akhir jika masuk kelompok majzum maka harokat akhirnya itu kita ubah menjadi sukun. Misalnya Zaidun yadhabu. Zaid sedang pergi. Zaidun lam yadhab. Zaid belum pergi. Di situ kita ubah harokat akhirnya menjadi sukun. Yadhab. Ya, awalnya yadhabu. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari' al-af'alul khamsah jika masuk kelompok majzum maka nanti huruf nunnya dibuang, ya, hadzfun nun. Misalnya huma yadhhabani. Huma lam yadhhaba. Ya. Anti tadhhabina. Anti lam tadhhabi. Kemudian hum yadhhabuna. Hum lam yadhhabu. Dan ingat kaidah ya, jika fi'il af'alul khamsah berakhiran waw nun dibuang huruf nunnya, maka kemudian kita tambahkan alif ya setelah huruf waw. Ini kaidah penulisannya. Ya, demikian ya pembahasan ringkas tentang amil jazm, dan insyaallah nanti rinciannya akan kita bahas di tingkat lanjutan. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.